Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala rasulihil karim Qur'anan Arabiyyan hudan lil muttaqin wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin imamil yatim, imamil barakah, imamis salamah wa sahibil hikmah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yahdikumullah kalamullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya sayyidal barakah, ya imamal karamah. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang setiap saat dan setiap detiknya senantiasa jiwanya, hatinya, rasanya direngkuh dengan rahman dan rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya khusus wabil khusus kepada guru kita, pembimbing dan pengasuh batin kita, yang sudah ikhlas, ridho, segalanya dipertaruhkan, waktunya, tenaganya, biayanya, keluarganya, dan bahkan nyawanya. Detik saat ini kita yang bukan sanak dan bukan kadang sama guru kita merasakan nikmat yang luar biasa dengan tuntunan-tuntunan beliau. Kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dengan tuntunan-tuntunan guru kita, kita bisa memilah dan memilih kapan kita ibadah dan kapan kita ta'adah, kapan kita sholat dan bagaimana wujud dari sholat itu. Semoga guru kita Bapak Kiai Joko Nurisan Lestari itu, yang Muhammad Nur Ghazali, senantiasa dalam rembukan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat derajatnya, diterima semua amal ibadahnya, disukseskan apa yang menjadi program perjuangannya, dan kita bersama-sama mampu bergabung di dalam perjuangan beliau zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
masyhur. Yang kita hormati dan juga yang dimuliakan oleh Allah, para sepuh, haji sepuh ingkang pono ing pamawas wektu ing pitutur. Wabil khusus kepada beliau pembimbing kita Bapak Kiai Muhammad Nur Huda beserta keluarga. Semoga beliau dan keluarga besarnya senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah ikhlas, sabar dan ilmunya, bekal dan modal beliau untuk membimbing kita. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para rawuh, para bapak, para ibu, keluarga besar Majelis Taklim At-Takfir, rekan-rekan seperjuangan, seakidah, setujuan yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama kembali menata niat dan iktikad kita bersama. Setelah seharian penuh sang raga kita dikuras dengan tenaga, pikiran dan waktu kita untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sesuatu yang sangat sulit, sesuatu yang sangat sulit, yang diibarat kata sebagaimana baginda Rasul Muhammad SAW, tatkala pribadi mukmin, pribadi muslim, pribadi yang takwa ingin masuk dalam rengkuhan Rahman dan Rahim Allah, seperti sehelai rambut dibelah 7. Sesuatu hal yang tidak mungkin dan mustahil, kados kula suhu panjenengan sami saged nguwat, saged tindak sowan kundur dumateng musa dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kalawan jembatan rambut rikmanipun kula panjenengan sami dibagi ping 7. Sangat sulit, sangat susah, dan hal yang tidak mungkin kita bersama mampu kembali di bangkang sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi baginda Rasul Muhammad SAW sudah berikan contoh dan suri teladan kepada kita bersama. Rasulullah tidak suka, Rasulullah benci kepada orang-orang dan umat yang senantiasa menyandarkan yang tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasul Nabi Muhammad, Nabi Agung, Nabi besar, akhir zaman, punapa kok Rasulullah sing ketok mboten kedikdayaane? Kenapa Rasulullah tidak seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, yang bisa menghidupkan orang mati, yang bisa membuka mata yang sudah buta, bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal? Tapi Rasulullah tidak punya pikiran sedikit pun ing dalam penggalipun. Kenapa? Baginda Rasul senantiasa mengajak, membimbing, menuntun dan berikan contoh bahwa tempat yang terbaik tatkala ada masalah dan dalam kondisi apapun, orang itu senantiasa wa ila rabbika farghab, senantiasa mengutamakan, melibatkan Allah dalam kehidupannya 24 jam. Rasulullah mendidik, menggembleng, mendidik kula saha panjenengan agar senantiasa tertambatkan batin lan jiwanipun kula saha panjenengan sami senantiasa bersama Allah. Justru yang diutamakan
diutamakan baginda Rasul, boten kedigdayaane, boten kepinterane, boten keilmuanipun, boten kesugihanipun. Allah gampang mari janji kalih Nabi Muhammad, tapi baginda Rasul boten kersa. Yang diutamakan oleh Rasulullah sampai akhir hayat beliau bagaimana pribadi-pribadi umat-umat Muhammad termasuk kula saha sami menjadi pribadi-pribadi yang semakin sempurna akhlak dan budi pekertinya. Tidak dikatakan benar orang yang mengaji, tidak dikatakan orang yang sholat tapi hasilnya sholat dia masih membenci kepada orang lain. Orang yang mati tapi justru bakhil yang hadir. Orang yang mengaji, orang yang rajin sholat, wirid dan zikir, yang hadir adalah kesabaran dan keikhlasan. Semakin sempurna akhlak dan budi pekertinya. Orang yang semakin tawadhu, tadarruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang senantiasa pinter ing dalem manjatke syukur matur suwun dumateng ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Maka mari saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah kula suhu banyak sami ing dalem niku tasih dipun paring sehat dening saudara Allah Subhanahu wa taala tanpa kurang suatu apa. Kulanya sami saged ngendika, saged mirsani garwa, saged mirsani putra, saged ngomong kalih putu, saged kerja, saged bernafas lan sak samudayanipun. Itu dari siapa? Apa hasil dari kekuatan kita? Apakah hasil dari tenaga kita? Apakah hasil dari ilmu kita? Bukan. Disadari punapa mboten seluruh kehidupanipun kula saha panyasami 24 jam itu semuanya karena campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah layak dan sudah sepantasnya lah, tidak hanya kewajiban tetapi syukur niku dados kebutuhan pun batin pun kula saha panjenengan sami. Dimanapun kita berada, dimanapun jauhnya mata kita memandang, sejauh mana kaki kita melangkah, sejauh manakah mengayunkan tangan kita, di situ yang hadir adalah keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka mari saudara rahimakumullah, kami mengajak pribadi keluarga Mbak, saudara bapak, para ibu, mari senantiasa menghadirkan syukur yang betul-betul syukur yang hadir dari naluri kita yang paling dalam, hati kita yang paling dalam, sehingga syukur yang hadir ing dalam tingkah walaupun kula saha sami semakin bersyukur, semakin santun ing dalam pangandikanipun, semakin berterima kasih kepada Allah, semakin hati-hati langkah dan perbuatannya, semakin bersyukur kepada Allah, semakin tahu diri bahwa diri kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa kalau tidak dengan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis qudsinya Allah disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkur ala na'mai walam yasbir alal balai fakhruj minad dunya fatlub rubban siwaya." Dimungkin diri dalam Allah Subhanahu wa taala senantiasa diingatkan oleh guru kita, oleh ustadz pembina kita, kiai kita, guru-guru kita, ayo bersyukur, berterima kasih kepada Allah, eling lan waspada sesibuk apapun gawenipun kula saha panjenengan sami, aja sampai leno, jangan sampai tertidur, jangan sampai lalai, kita berboya-boya sibuk ala tulhikum ala amwali wal auladihim an zikrillah. Napa? Diingatkan sama Allah, barang siapa yang tidak bersyukur nikmat yang senantiasa tercurahkan setiap detiknya, setiap saatnya, darah yang senantiasa mengalir seluruh anggota tubuh pun kula saha panjenengan,
Itu wujudnya Allah ada. Kita mendapatkan rezeki hari ini dapat 100.000, 200.000, kita bisa makan, bisa minum, bisa melihat anak dan istri kita, itu wujud Allah ada. Kok mboten tawadhu mbek Gusti Allah, mboten tunduk mbek Gusti Allah, kok abot salat, kok abot tahajud, kok abot zikir lan wiridipun, niku wujud bilih kula saha sami dereng makom Allah ing dalam kehidupanipun kula saha panjenengan sami. Makanya pun wajar dia semakin berzikir, semakin sholat yang banyak dilakukan, kesombongan yang ada. Mboten gupuh, mboten aruh, mboten sukuh kalian sederek. Semakin berzikir, semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Man lam tantahu anis sholati an fahsai wal munkar lam yastad minallah illa buddha. Semakin sholat tidak semakin tawadhu, semakin sholat tidak semakin tadarruk, semakin sholat tidak semakin ikhlas, semakin sholat bukan semakin dermawan, justru malah tambah okeh gibah, justru malah okeh suudone, justru malah okeh bahri. Gak kenal Allah yang wujud bukan tepat. Sehingga dipun hadiraken dening saudara Allah azza ingkang perdina pokota Allah ala qulubihim wa ala sam'i wa ala absarihim hisyawatu wa lahum adzabun alim. Netrone boten saged mirsani, telinganya tuli, hatinya mati. Menika hadis rahimakumullah. Maka ayo barang-barang ringankan, paksa, biasakan ing dalam kehidupan kula saha sami senantiasa melibatkan Allah, wujud melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita pandai membasahi bibir dan mulut dan hati kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yasbir alal bala. Allah niku kagungan hak muji dumateng kula saha panjenengan. Sing kiai, sing ustaz, ya Allah punya hak untuk menguji. Sing pedagang, ya Allah punya hak untuk menguji perdagangannya. Sing guru, sejauh mana keikhlasan yang dalam bimbing nuntun anak-anak pun dia diuji oleh Gusti Allah. Sing petani samudayanipun sedanten piyantun ingkang tasih dados makhlukipun Allah. Allah punya hak untuk menguji sejauh mana nilai ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kok boten purun sabar, ikhlas pikantuk ujianipun Allah, musibahipun dumateng sedaya boten sabar, Allah ngancam dumateng pribadi kula sami. Fahrus minat dunya, keluar dari dunia. Apa? Dunia Rahman Rahim, Bapak Ibu. Betul kok diusir saking lagi dipindah di mateng jadi pun boten, jadi pun diusir di mateng negara Ngastina boten. Tapi diusir oleh Allah, Pak, diusir di dalam rengkuan Rahman Rahim Allah, di dalam kandungan kasih sayang Allah, di dalam dunianya Allah, dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wong lek sampun diusir mbek Gusti Allah, badhe mlayu teng pundi Bapak Ibu rahimakumullah. Sing jelas, sing pasti hidupnya akan lunglai, hidupnya akan bimbang, bingung, resah, gelisah, udah diberi sehat oleh Allah karena dia meninggalkan Allah, tidak sadar bahwa hidupnya itu karena Allah. Sehatnya pun tidak menjadikan bahagia bagi mereka, tapi bingung dengan kesehatan kanggo apa lek perlu ibadah mboten pura-pura ibadah Pak. Wong lek sampun adoh oleh Rahman Rahim Allah ndonga niku lho mboten saged. Bapak Ibu, badhe bukti tantet muni oleh sedherek kita yang enggak kenal agama, enggak kenal kiai, enggak kenal ngaji. Awakmu ndonga pilih enggak ngerti. Bukan membaca doa. Lek membaca doa niku paham mboten, kita doa itu hadir ing dalam batin kita yang paling dalam, yang kita rasakan, yang kita resap, kita lantunkan di hadapan Allah. Itu doa. Enggak harus pakai bahasa Arab.
tatkala jiwa kita berserah diri kepada Allah, hati kita bersih dan suci, kita lantunkan doa dari batin kita yang paling dalam, sampai mungkin bahkan bisa meneteskan air mata kita karena kita butuh dengan Allah. Disitulah seolah-olah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatnya luar biasa. Tapi tatkala orang tidak bersyukur, diberi musibah, tidak bersabar, jauh dari rahman dan rahim Allah, diusir dari Gusti Allah, suruh mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, jenengan ini betul sangat Bapak Ibu rahimakumullah. Gak mingguan, gak lapangan, gak bulanan, senantiasa diingatkan oleh para pembina kita. Apa yang diingatkan oleh para pembina kita? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila la'allakum tuflihun. Itu yang diingatkan Pak Nur Huda itu. Itu yang diingatkan oleh Yang Nur Ghazali, yang diingatkan oleh Bapak Ibu Joko Nur Ihsan, senantiasa ingat emut dalam kondisi apapun dan bagaimanapun kita biasa hatinya untuk berzikir kepada Allah. Kita dibenci oleh orang, kita masih zikir. Kalaupun kita doakan dalam kesulitan apapun, kebahagiaan pun, kesempitan dan kelapangan, diajak oleh para pembina kita ingat zikir. Sing dadoske bahagia, sing dadoske mulya, boten aji brana lan aji kerta, boten karena gagahnya dan cantiknya wajahnya kita, tapi yang bikin bahagia itu tatkala kita semakin banyak di dalam ingat kepada Allah Subhanahu. Zikron katsira wasabbihu bukratan wa asila, kata Allah. Zikirmu tidak hanya di atas sajadah, zikirnya tidak hanya kita di dalam masjid dan di mushola, zikir kita tidak hanya di majelis taklim, tapi dimanapun kaki kita berpijak, kita berlindung di atapnya Allah langit manapun, disitulah punya hak yang dalam hati ini pun tulus sami memafumkan asma Allah. Hadirin rahimakumullah, maka mari dengan bersyukur kita akan menjadi pribadi yang bahagia. Selalu tahu diri kita di hadapan Allah. Kita itu siapa? Kita bukan apa-apa. Allah sudah banyak memberi kepada kita, semuanya dipertaruhkan. Allah cuma minta apa kata Allah di dalam Al-Quran? Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Namun kali itu kita ini umatnya Muhammad, manusia yang dilahirkan yang sebaik-baik umat, dilahirkan oleh sesama manusia dari perutnya ibu. Tugasipun namung setunggal, inggih menika ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ing dalam kondisi napa kemawon, wonten pundi kemawon, ayo do bareng-bareng nandur kebajikan. Pikirane sing salah sakwa, pikiran sing gandang sudun, ayo ditinggal, diilangi. Itu mboten tujuan. Menjatuhkan orang, menjatuhkan harga diri kita, bermaksiat, berzina, meninggalkan sholat, itu bukan tujuan. Tugas dan kewajiban Rasulullah sami ini tetap bahwa hidup dan mati kita adalah mendharma baktikan kita, bahwa hidup kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para bapak, para rawuh rahimakumullah, maka mari sekali lagi ayo, waktu yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita tidak akan kembali lagi. Hari yang sudah kita lalui tidak akan mungkin kembali lagi. Usia kita semakin sepuh, usia umur kita semakin bertambah, tapi usia kita semakin dekat dengan takdirnya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tidak mau, kapan dan di mana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita persiapkan? Lek mboten ibadah lan amal soleh, lek mboten patuh kalih tiyang sepuh, mboten tawadhu kalih tiyang sepuh, kalih mara sepuh, mboten sayang kalih anak, mboten bakti kalih suami, mboten tanggung jawab kepada anak dan istri, apa yang kita bawa?
istri ditinggal, anak ditinggal, harta ditinggal, pagi siang sore kita mengais rizkinya Allah Subhanahu wa taala ditumbuk-tumbuk untuk memperkaya diri kita. Sedanten boten diasto kundur dumateng dalam Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita tanam, apapun yang kita berikan kepada orang, sampai mungkin Pak Uda boten person dengan beramal ten pundi kemawon, boten usah khawatir, Allah masih mencatat amal ibadah kita. Tidak perlu orang tua kita tahu, tidak perlu mertua kita tahu, tidak perlu pembina kita tahu kita beramal dan berjuang sedikit pun. Kalau itu memang baik dan dengan cara yang baik diniatkan lillahi ta'ala, itu tetap becik ke titik Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Tuhan kita selalu bersama orang-orang yang meningkatkan prestasi iman dan takwanya, dan bersama dengan orang-orang yang rajin berbuat kebajikan, berbuat kebajikan, berbuat kebenaran. Maka hadirin rahimahumullah, yang terakhir pindah malih, monggo sareng-sareng apapun masalah kita, apapun tanggung jawab kita, apapun masalah apapun yang diberikan Allah kepada kita, itu Allah, wujud Allah itu ada. Kita ini yang terpenting adalah semua yang hadir yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu. Jangan sampai apa yang hadir, kebahagiaan, kesedihan, kelapangan, kesempitan, apapun yang diberikan oleh Allah, jangan sampai segala sesuatu yang hadir menjadikan kita jauh dari Allah. Kami yang ditugasi oleh guru, saya sama Pak Nur yang ditugasi oleh guru untuk senantiasa mengingatkan untuk diri kami dan keluarga, panjenengan semua, kita semuanya saudara. Kita tidak ada yang pintar, kita tidak ada yang pintar, yang paling ahli, yang tahu punya kontak surga, tapi kita semuanya sama. Innamal mu'min ikhwah fa aslihu bainakum wattaqullah. Yang terbaik di antara kita, siapa di antara kita? Orang-orang yang paling bertakwa, yang paling sabar, yang paling ikhlas, yang paling bertanggung jawab, yang paling sempurna akhlak dan budi pekertinya. Itulah yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan karena bajunya, Islam bukan karena baju kokonya, Islam bukan karena serbannya, Islam bukan karena petisnya. Islam itu wujud, Islam itu perilaku. Kenapa? Wonten wujud manfaatipun ing dalam kehidupanipun kula saha panjenengan sami. Tentu kemawon mugi-mugi kula saha sami semakin sepuh harus semakin kita dewasa, semakin sepuh kita semakin harus punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk keluarga, tapi juga ada waktu yang khusus kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi masuk dalam Allah Subhanahu wa taala tasah berkait kula saha kalam hidayah pun, amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berkatan Bapak Ibu rahimahumullah, mari kita dapat hidup kita hatinya diisi, hatinya diajak zikir, sing ngantuk nggih dingerke, sing film nggih dibangunke, jangan sampai jauh-jauh dari rumah, Jawa-Jawa, hujan-hujan yang tidak meninggalkan keluarga, kumpul di sini untuk menyatukan jiwa, menyatukan hati dan rasa kita. Mari jiwa kita dihadapkan kepada Allah. Kita semuanya membawa kesucian dari rumah, datang ke sini juga bersatu dengan kesuciannya Allah Subhanahu wa taala. Demikian waktunya billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.